Selamat malam pemirsa, publik sangat menginginkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu segera terlaksana. Hak angket tentu saja membawa dampak positif bagi semua pihak, khususnya DPR dan pemerintah. Dengan terlaksananya hak angket berarti DPR benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah dan pemerintah bisa mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu. Lalu kapankah hak angket ini bakal terlaksana? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Hak angket jangan terus ngaret. Bersama saya Fitri Megantara. Hak angket jangan terus ngaret. Denyut perjuangan untuk menghadirkan pemilu yang bermartabat semakin kuat. Di mana-mana bermunculan pergerakan, aksi terhormat rakyat yang menuntut agar hak angket segera digulirkan. Di Jakarta, Medan, dan Yogyakarta, aksi dukungan terus menggema. Mereka rela untuk sementara meninggalkan aktivitas keseharian karena sadar ada hak yang harus diperjuangkan, yaitu hak untuk mendapatkan pemimpin masa depan yang lahir dari proses pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak itu terancam hilang karena pemilu diduga syarat rekayasa. Indikasinya sangat jelas, mulai dari sejak penentuan pasangan calon yang menekuk hukum dan melanggar etika, kampanye yang dibumbui cawe-cawe pejabat negara, bantuan sosial yang syarat dengan muatan kepentingan elektoral, juga surat suara sudah tercoblos dan tertukar, aplikasi Sirekap yang terus-menerus bermasalah, hingga melonjaknya perolehan suara salah satu partai dengan begitu fantastis. Kesadaran memperjuangkan hak yang membuat mereka rela menggelar aksi dan bersalin rupa menjadi parlemen jalanan itu patut diapresiasi. Dihajar panas dan diguyur hujan, tidak mereka risaukan. Asalkan terkuak, siapa yang membuat pemilu dipertanyakan kejujuran dan keadilannya. Idealnya, ketika parlemen jalanan kian masif bergerak, mereka yang mengemban suara rakyat dan sebagai wakil rakyat jangan hanya berpangku tangan di Senayan. Anggota dewan yang terhormat harus bisa mendengar dan menyerap aspirasi rakyat, karena memang itulah hakikat wakil rakyat sesungguhnya. Segera gulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR. Itulah wujud penghormatan terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak demokrasi lewat parlemen jalanan. Dengan hak angket, orang-orang yang diduga tersangkut kecurangan pemilu bisa dipanggil untuk dimintai keterangan. Peran mereka akan ditelanjangi persis seperti hak angket yang digulirkan DPR dalam menguak skandal Bank Senturi pada 2009. Dalam konteks hak angket dugaan kecurangan pemilu, rakyat menjadi tahu pola, cara, metode praktek lancung di pesta demokrasi yang sejauh ini selalu dikritisi. Setelah pola, cara, metode kecurangan itu terungkap, para pemangku kepentingan bisa menutup celah di pemilu, termasuk celah yang diduga dimanfaatkan rezim untuk cawe-cawe mendukung kemenangan pasangan calon tertentu. Sekali lagi, melalui forum ini, kita mengingatkan kepada inisiator angket untuk tidak masuk angin. Apalagi mundur teratur. Ketika Anda semua masih ragu-ragu, lihatlah betapa desakan publik terus bertalu-talu. Jangan biarkan hak angket menjadi layu, gara-gara nurani wakil rakyat sudah membeku. Jangan pula menjadi wakil rakyat yang mengkhianati nalar sehat. Kita rapat paripurna di gedung DPR MPR misalnya, penuh dengan hujan interupsi untuk membahas hak angket. Tapi itu jelas tidak cukup karena tidak ada aksi nyata. Bahkan ada anggota DPR RI yang malah melontarkan kalimat konyol dan menyayat akal sehat. Ia dengan lantang menyebut bukan hak angket yang diperlukan rakyat, melainkan hak para sopir angkot. Anggota dewan yang terhormat itu seolah sedang melakukan fait accompli, mengadu domba rakyat dengan rakyat. Hak sopir angkot sangatlah penting, tetapi hak angket tidak kalah penting. Meski sama-sama harus diperjuangkan, tapi itu dua hal yang berbeda. Publik sungguh dibuat lelah dengan anggota dewan yang gemar membuat kegaduhan, tapi amat tidak substansial. Itu sebabnya rakyat jangan diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Dukung perjuangan untuk membenahi pemilu yang syarat
dengan dugaan manipulasi. Teruslah tekan anggota dewan agar parlemen beneran segera mengambil keputusan. Teruslah tekan anggota dewan agar parlemen beneran segera mengambil keputusan. Hak angket jangan terus ngaret, kita akan membedahnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Bang Elman, apabila kita lihat di peristiwa kemarin di rapat paripurna DPR pasca pemilu ini perdana kemudian sudah dibuka, tapi tidak ada tuh kemudian pembahasan secara khusus mengenai hak angket. Padahal kita ketahui pada saat itu ada demo yang kemudian menuntut hak angket digulirkan. Berbagai elemen masyarakat juga sudah menyuarakan mengenai hak angket ini. Jika kemudian DPR masih saja bergeming, artinya apa dong, Bang? Ya, pertama memang tadinya masyarakat berharap ya tanggal 5 Maret saat pembukaan masa persidangan ini, di situ rakyat sudah akan mendapatkan kepastian bahwa angket akan digulirkan. Ya. Begitu besarnya harapan masyarakat, tetapi seketika itu juga rakyat kecewa berat ketika melihat apa yang terjadi di sidang paripurna itu. Nyaris angket itu hanya terdengar sayup-sayup gitu ya, hanya ada interupsi 3 gitu ya, tapi tidak bermakna gitu. Artinya memang masyarakat merasakan bahwa DPR ini memang sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi mereka. Padahal mereka wakil rakyat ya, Bang? Ya, mereka wakil kita. Tapi mereka merasa tidak mewakili kita. Itu perasaan rakyat gitu kan. Nah, sehingga memang masyarakat bertanya, apakah anggota DPR ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat? Apakah anggota DPR ini tidak melihat apa yang dilihat oleh masyarakat? Misalnya, rakyat kan merasakan ada dugaan kecurangan yang TSM, kecurangan yang sangat brutal. Itulah yang dirasakan masyarakat. Dan itu tampak jelas. Itu menurut pandangan masyarakat. Pertanyaannya, apakah yang dilihat, yang dirasakan masyarakat bahwa pemilu 2024 itu brutal, apakah itu dirasakan anggota DPR enggak? Nah, itu yang akhirnya masyarakat melihat ini, sepertinya mereka tidak merasakan itu dan mereka membutakan itu semua gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya desakan masyarakat, demo-demo mereka ya di Jakarta, ya di Jogja, ya di Medan, mungkin tempat-tempat lain juga, itu kan cerminan daripada kekecewaan. Kekecewaan apa? Kekecewaan penyelenggaraan pemilu 2024. Tapi ternyata memang sepertinya DPR ya nggak merasakan apa-apa. Ada perbedaan pandangan artinya antara aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat dengan mungkin apa yang dipikirkan oleh DPR, seperti itu ya, Bang ya? Ya, persis seperti itu. Oke. Nah, Bang, sebelum kita lanjutkan ke perbincangan, kita ikuti pernyataan dari salah satu anggota Dewan mengenai hak angket berikut ini. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan.
Hak angket bukan kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh rakyat, Bang. Ya ini yang saya melihat ya, Bapak anggota DPR ini seperti gini, gatal di kepala, garuk di kaki gitu. Jadi yang dituntut masyarakat kan jelas apa? Penyelenggaraan pemilu yang diduga curang kan gitu kan. Loh, kalau soal aspirasi rakyat, mereka butuh pekerjaan, butuh makan, butuh beras, loh itu memang tugas mereka. Itu nggak usah digebor-geborkan. Itulah hakikat daripada tugas DPR, mengawasi pemerintah. Mengapa harga beras naik? Mengapa pendapatan supir-supir makin rendah? Nah, itu tugas mereka. Tapi persoalan sekarang ini adalah penyelenggaraan pemilu. Antara hak angket dengan supir angkot itu kan dua hal yang sangat berbeda. Jadi saya mengatakan memang ya begini. Inilah kelasnya anggota DPR kita. Jadi betul-betul kita ya prihatin. Ya salah kita juga. Salah rakyat memilih anggota dewan kan gitu kan. Jadi coba yang dituntut masyarakat adalah penggunaan hak konstitusi DPR, yaitu angket. Bukan persoalan supir angkot. Oke. Jadi itu. Jadi memang maka saya bilang ini gatal di kepala, garuk di kaki. Ya keliru. Oke. Ini rakyat tapi juga sedang menunggu, Bang, pembuktian dari inisiator sendiri agar kemudian hak angket ini peluang untuk digulirkannya semakin besar, Bang. Nah, kalau masyarakat sebetulnya kan pikirannya mereka jangan saling nunggu. Oke. Jangan saling katakanlah saling menunggu siapa yang menjadi inisiator. Tetapi karena ini menjadi hak dewan, ya terserah. Kalau misalnya ada satu fraksi yang mau jalan aja. Fraksi lain jalan aja. Nanti akan bersama. Di situ nanti akan terlihat apakah fraksi-fraksi DPR ini melihat perlu dilakukan penyelidikan. Kalau memang nggak perlu, ya memang itulah kelas mereka gitu ya. Oke. Artinya sebetulnya hak angket ini sangat bagus dampaknya sebetulnya untuk DPR sendiri, untuk pemerintah, apalagi untuk rakyat, untuk ajang klarifikasi seperti itu. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, seperti itu ya Bang Elman? Tidak Bang Elman, ada. tahan dulu Betul. jawabannya, karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya seperti saya katakan, hak angket itu memang tugas DPR. Anggota DPR dipilih untuk mengawasi pemerintahan. Nah, salah satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang oleh pandangan DPR harus diklarifikasi oleh pemerintah. Jadi biasa saja ini. Tentu partai-partai itu sudah, walaupun kemarin saya dengar, saya sendiri tidak ikut karena saya ada keluar kota. Menunggu yang lain, memang saya kira partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, sehingga tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemerintah akan datang, akan mulus. Siapapun pemerintah akan mulus setelah diklarifikasi semuanya. Nah, kalau enggak nanti curiga terus. Ya, Bang Elman, ini hak angket merupakan tugas DPR dan bagus untuk ajang klarifikasi pemerintah. Lagi-lagi pertanyaannya, artinya hak angket ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu ya Bang ya? Kalau memang hak angket ini mengkhawatirkan, ngapain diatur dalam Undang-Undang Dasar? Berarti kan makanya disebutkan ini hak istimewa mereka, hak konstitusional anggota DPR. Itu makanya diatur secara khusus di Undang-Undang Dasar loh, bukan di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar. Nah, sebetulnya kan kalau semua pihak memahami makna daripada penggunaan hak angket ini kan sebetulnya kan untuk membuat terang yang gelap. Ya. Membuat clear yang krusial. Kan sekarang kan tuduhan masyarakat kan ada penyalahgunaan kekuasaan. Dari presiden atau apa dan sebagainya gitu kan. Ada penyalahgunaan bansos. Nah, rakyat juga melihat ada yang tidak beres ketika keluar
keputusan 90 dari MK. Ini kan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Dan kalau kita lihat spanduk-spanduk yang diangkat oleh para pendemo, kasar-kasar kan, dan itu terkesan memang sepertinya ya pemerintah, ya pimpinan kita ini tidak ada harganya lagi di mata mereka kan gitu kan. Nah itu yang perlu dikelirkan melalui hak angket ini. Kalau nanti memang tidak terbukti, kan bagus buat pemerintah. Nggak ada loh. Tapi menjadi terang. Tapi kalau dibiarkan tetap bergelap-gelap, yang rugi siapa? Ya pemerintah. Yang rugi siapa? Pemerintah yang akan datang akan tersandra. Sehingga tetap ada tuduhan bahwa pemerintah yang terbentuk hasil pemilu 2024 ini adalah pemerintahan yang dihasilkan pemilihan umum yang tidak jurdil, tidak bisa dipercaya, tidak legitimate. Nah, itu sebetulnya yang dihindari. Makanya diperlukan hak angket. Perkara nanti misalnya tetap digulirkan di MK, Bawaslu silakan. Jalur hukum ya? Sama-sama. Jalur hukum tetap sama-sama. Ya. Tapi di MK itu kan hanya hasil kan, angka, menang dan kalah di situ. Tapi prosesnya itu tidak bisa tercakup di dalam proses peradilan di MK. Nah, angket inilah yang bisa mengklirkan semua soal itu dari A sampai Z. Dan semua orang akan pasti dipuaskan. Presiden juga akan terpuaskan, masyarakat juga akan terpuaskan. Memang nanti kalau memang hasil rekomendasinya ada sesuatu, katakanlah rekomendasinya ada pelanggaran, itu memang berimplikasi hukum. Tetapi sepanjang pemerintah itu merasa tegak lurus melaksanakan undang-undang dan aturan yang ada, mengapa harus takut? Bisa membuktikan bahwa pemilu memang jujur, adil, tidak usah ada yang dikhawatirkan. Itu yang mereka buktikan. Nanti kan kalau terbentuk ini panitia angket, maka panitia angket nanti akan panggil presiden. Dan presiden harus datang. Tidak boleh siapapun yang dipanggil oleh panitia angket tidak boleh menyatakan alasan A, B, dan C. Harus hadir. Karena di situ ada upaya paksa. Itulah kelebihan hak angket ini. Nah selanjutnya Bang, kita akan membahas mengenai apa sebetulnya yang dipikirkan oleh para komentar ataupun netizen, warganet tentang hak angket ini. Tapi kita akan lihat setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lihat hasil polling untuk malam hari ini. Jejak pendapat sederhana yang dilakukan oleh Metro TV. Kita lihat dari X. Menurut Anda, apakah ada alasan politis di balik lambatnya parpol menggulirkan hak angket? 89% mengatakan ya, 11% mengatakan tidak. Di Instagram hasilnya juga tidak jauh berbeda karena yang mengatakan ya ada alasan politis sebanyak 94% dan yang mengatakan tidak 6% saja. Ini artinya memang netizen ini jadinya menduga-duga ya Bang, karena kemudian kan sebelum rapat sidang paripurna ini dibuka, ada harapan hak angket ini akan kemudian dibahas khusus pada saat rapat paripurna DPR ini dibuka, tapi ternyata kejutannya adalah tidak ada pembahasan khusus, hanya berupa interupsi sehingga asumsi bahwa ada alasan politis di balik lambannya hak angket ini, seperti itu. Iya, memang itu yang sebetulnya yang tidak kita kehendaki kan. Andai kata misalnya anggota DPR ini tegak lurus, kan tidak muncul asumsi-asumsi yang seperti ini kan. Sekarang kan orang berasumsi, oh mungkin mereka sedang menunggu power sharing kan. Ada kan bisa muncul anggapan-anggapan seperti itu kan. Tapi apakah memang seperti itu di panggung belakangnya Bang, bahwa ada potensi lobby-lobby politik? Ya pasti dugaan masyarakat kan di situ. Karena kenapa? Karena tahu juga semua udah teriak kok. Semua udah teriak dari timur ke barat, utara ke selatan, bahwa ada kecurangan, ada dugaan kecurangan. Itu kan teriak kan. Yang teriak orang kampus, para guru besar, masyarakat, semua mahasiswa, semua teriak. Lah, apa yang membedakan penglihatan, pendengaran masyarakat ini dengan penglihatan dan pendengaran anggota DPR? Apa beda? Mestinya kan sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata, sama-sama punya ilmu. Kok bisa beda gitu kan?
Sekarang jumlah mereka berapa? 475. Nah, yang di luar sana kan ratusan juta melihat hal yang sama. Nah, itu kan menjadi soal. Mengapa kok mereka tidak melihat apa yang kita lihat? Mengapa mereka sepertinya tidak mendengar apa yang kita dengar? Mengapa mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan? Itu sekarang kan pertanyaan-pertanyaan publik. Jadi, Apa mungkin anggota Dewan juga sedang tidak fokus, Bang, karena kemudian hasil resmi KPU belum keluar nih, tanggal 20 Maret baru keluarnya. Apa itu bisa jadi alasan, Bang? nggak bisa jadi alasan karena begini, Mbak Rara. Sekarang ini mereka bekerja, bertugas, melaksanakan mandat yang mereka dapat kepercayaan pada pemilu 2019 dan berujung pada sampai 30 September. 1 Oktober kan sudah ada anggota DPR yang baru. Jadi nggak ada kaitan. Oke. Jadi kalau mereka sudah memikirkan bagaimana mereka untuk 1 Oktober 2024, ya salah. Oke. Berarti mereka tidak menghargai pilihan rakyat atas keterpilihan mereka di DPR. Oke, baik. Nantinya kita akan tunggu di Bang, bagaimana kemudian respon dari DPR mendengarkan, apakah akan mendengar aspirasi dari berbagai macam elemen masyarakat yang kemudian sudah menyuarakan aspirasi mengenai hak angket ini bergulir. Tapi mungkin ringkas saja dari Bang Elman, peluang hak angket di DPR sedikit saja, Bang. Kalau saya sih, ya jujur aja saya mengatakan peluang ini 60-40. Oke. 60 lolos, hanya 40 aja lolos. 60% layu sebelum berkembang. Tapi kita tidak berharapkan seperti itu ya, Bang? Makanya kita bilang ngaret. Jadi kalau ngaret aja masih bagus kan, molor. Oke. Ini gagal. Tapi kita lihat bagaimana dinamika ke depannya seperti apa, Bang Elman. Tapi kita harapkan ini kita dorong lah, makanya kita terus, panasin. Oke. Gagal. Sudah. Mudah-mudahan hal yang terjadi justru sebaliknya. Gitu. Oke, baik. Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam editorial malam. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fitri Pegantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.